Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihyauddin Hasbillah dari kelas 11 MIPA 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada video kali ini saya memenuhi salah satu tugas sekolah, yaitu pada mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam, materi tentang dakwah. Tema pada dakwah kali ini yaitu adalah narkoba. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Saya akan artikan kata demi kata. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya arak itu, wal maisiru dan judi, wal ansabu dan berhala, wal azlamu dan nujum. Masih bisa dikaitkan dengan ansab. Rijsun, itu adalah kotor atau perbuatan kotor, min amalis syaiton, dari beberapa perbuatan setan. Ya, meminum arak, berjudi, dan menyembah berhala itu adalah perbuatan setan. Maka Allah memerintahkan kepada kita, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu, jauhilah rijsun itu, jauhilah perbuatan setan itu, jauhilah kotor itu, la'allakum tuflihun. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang bahagia ataupun bahagi. Mana yang akan saya garis bawahi pada materi kali ini, yaitu narkoba. Apakah ada dari ayat tadi yang berarti narkoba? Kalau secara bahasa itu tidak ada. Kalau dikatakan secara bahasa itu tidak ada. Yang ada hanya ada khamru. Jadi yang akan kita garis bawahi itu adalah khamru. Apa itu khamru? Khamru itu adalah arak atau miras, minuman keras. Miras itu minuman keras. Apa kaitannya dengan narkoba? Di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang membuat kita gila atau setiap yang membuat kita resah itu adalah arak, dan setiap yang membuat meresahkan kita itu adalah haram. Arak itu akan merusak tubuh kita. Arak itu akan merusak pertumbuhan hidup kita. Arak itu akan merusak, atau miras itu akan merusak kehidupan kita, sehingga miras hukumnya haram. Maka dapat disamakan dengan narkoba. Narkoba dapat membuat tubuh kita rusak, dapat membuat kehidupan kita hancur, maka narkoba pun haram jadinya. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Saya membaca keterangan itu pada kitab Tanqihul Qaul pada bab tentang khamru atau tentang arak. Bagaimana sejarahnya terjadinya atau munculnya khamru itu? Kita membahasnya tentang khamru dulu atau minuman keras dulu. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika dia menanam pohon anggur, namun pohon anggurnya itu sama sekali tidak berbuah dan pertumbuhannya sangat buruk.
Melihat hal itu, datanglah seorang iblis alaihi laknatullah. Iblis alaihi laknatullah mendekati Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Iblis berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, in aradta, jika kamu mengharapkan antakhdura, hijaunya pohon kurma itu, berbuahnya hijaunya pohon anggur itu, berbuahnya pohon anggur itu, maka izinkanlah aku untuk menyembelih 7 hewan." Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bersabda, "If'al," kerjakanlah, kata Nabi Nuh alaihi salam kepada iblis alaihi laknat. Maka iblis menyembelih ke-7 hewan itu, diantaranya yang pertama adalah asadan, macan atau singa, waduban dan kidang, wanimron dan macan tutul, wabnu awa dan ibnu awa, wakalban dan anjing, wadaikan dan ayam jago, wasaklaban dan musang. Terakhir adalah musang. Lalu iblis menyiram pohon anggur yang tadi yang ditanam oleh Nabi Nuh itu oleh darah ke-7 hewan tadi yang sudah disembelih pada pohon kurma bagian bawahnya. Maka campuran 7 darah yang tadi disiramkan pada pohon kurma, maka dalam waktu seketika pohon kurma itu menjadi hijau dan berbuah lebat. Sini dikatakan dari pohon kurma, dari pohon anggur itu terdapat 70 warna. Nah, falidzalika, maka oleh karena itu karena syaribul khamri, orang yang meminum anggur, karena anggur itu arak itu terbuat dari anggur salah satunya. Maka ketika orang yang minum arak yang salah satunya terbuat dari bahan anggur, akan menjadi orang yang gagah seperti kal asad, seperti macan, tidak takut apapun, membunuh saja pun dia berani. Wakawiyan, dan dia akan kuat, kadubi, seperti kidang, dia akan kuat, dia tidak akan lemah, dia tidak akan malu terhadap suatu apapun karena pengaruh arak tadi. Wagodbanun dan akan menjadi mudah marah, kan nimri, seperti macan tutul, sedikit-sedikit marah. Jadi banyaklah terlihat orang yang minum arak itu akan mudah marah. Wamuhdisan, dan dia banyak bicara. Kabli Awa, seperti Ibnu Awa. Kalau nggak salah Ibnu Awa itu monyet yang banyak bicaranya itu apa ya? Lupa lagi. Wamukotilan, dan dia akan berpotensi membunuh seseorang. Kalbi, seperti anjing suka membunuh. Maka orang yang meminum arak akan suka membunuh seperti anjing. Wamuntakiman, dan akan suka menyiksa, kasalabi, seperti musang suka menyiksa ayam, musang suka membunuh ayam. Maka orang yang meminum arak dengan tidak sadar dia akan menyiksa orang lain. Pemusautan, dan dia akan berbicara, kadaiki, seperti ayam jago, tidak tahu arah kemana. Ya, orang meminum arak itu bicaranya kemana-mana, gak tahu arah, ngasal gitu. Yang selanjutnya dari pembahasan tadi, orang yang minum arak akan memiliki 7 sifat yang tadi, yaitu akan gagah seperti macan, kuat seperti kidang, mudah marah seperti nimri atau macan, dan akan banyak bicara seperti monyet atau Ibnu Awa, suka membunuh seperti anjing, suka menyiksa seperti musang, dan suka berbicara seperti ayam jago, seperti ayam jantan ya. Qala al-faqih Abu Laits, berkata Syekh al-faqih Abu Laits, "Iyaka, kamu harus takut, wasyaribal khamri, terhadap minum arak, karena sesungguhnya di dalam minum arak itu akan terjadi 10 akibat yang hina.
awaluha yang pertama dari ke-10 itu adalah sesungguhnya ketika orang meminum arak yasiru bimanzilatil majnun, dia akan menjadi sederajat dengan orang-orang yang gila. Dan selain itu dia akan ditertawakan oleh banyak orang tentunya oleh orang yang berakal. Dia akan berbuat seenaknya dia, maka orang lain menertawakan dia yang meminum arak atau yang memakan narkoba. Wasaniatu, dan yang kedua, sesungguhnya arak itu adalah dapat menghilangkan akal kita. Orang yang minum arak itu jelas mereka akan hilang akal mereka, pikiran mereka hilang entah kemana. Wamutlifatun, dan merusak lil mali terhadap harta atau menjauhkan dirinya dari harta, maka dia akan jauh dari rezeki. Bahaya minum arak itu. Yang ketiga apa? Wasali satu an-nasyur, bahas sungguhnya orang yang meminum arak itu adalah penyebab banyak permusuhan antara kekeluargaan dan persahabatan. Orang yang meminum arak itu berpotensi menyebabkan konflik, berpotensi menyebabkan permusuhan. Yang keempat, an-nasyur, bahas sesungguhnya orang yang meminum arak itu yamna'u, akan menyegah anzikrillahi, daripada ingat kepada Allah dan daripada sholat. Yang kelima, sesungguhnya orang yang meminum arak itu adalah akan berpotensi berbuat zina. Banyak cerita-cerita dahulu yang perbuatan zina itu diawali dengan meminum arak. Namun tidak bisa saya ceritakan pada hari ini. Yang keenam adalah sesungguhnya arak itu adalah kunci dari berbagai perbuatan buruk. An-naha miftahu kulli syarrin. Miftah itu kunci, kulli syarrin, berbagai perbuatan buruk. Kenapa? Alatnya apa? Li'annahu, karena sesungguhnya idza syariba, ketika orang meminum arak, idza syaribal khamra, ketika orang meminum arak, sahala, gampang ya, akan memudahkan alaihi, terhadap orang minum arak, jami'ul ma'asi, sahala, jami'u jadi fa'ilnya sahala gampang, alaihi, terhadap orang yang meminum arak, jami'ul ma'asi, berbagai maksiat ya. Jadi arak itu adalah kunci berbagai perbuatan buruk. Wasabiatu, dan yang ketujuh adalah arak itu akan membahayakan terhadap apa yang dia jaga, terhadap apa yang orang lain jaga. Antuzi hifdzatahu, membahayakan terhadap apa yang dia jaga. Bidkhali fi majlisil fiski, dan sebab dia diam di dalam tempatnya orang-orang fasik. Wasaminatu, dan yang kedelapan adalah sesungguhnya orang yang minum arak itu diwajibkan kepadanya al-haddu, hukum dihad ya, sama nina jaldatan, sebanyak 80 cambukan atau 80 cambukan ya. Wa illam yudrob, kalau tidak dicambuk di dunia yudrob, maka dia akan dicambuk fil akhirati, di akhirat, disautin dengan cameti atau pecut ya, dari minaring, dari neraka, ala ru'usin nas, pada tempat yang orang lain banyak melihat. Jadi seluruh manusia itu dikumpulkan untuk menyaksikan orang yang minum arak dicambuk sebanyak 80 kali. Dan di sana juga akan disaksikan oleh aba ilaihi, yang zuru ilaihi aba al-aba'u, yang zuru melihat ilaihi terhadap syarib, al-aba'u ayah-ayahnya, wal asdiqa'u, dan sahabat-sahabatnya. Jadi orang yang minum arak akan, jika tidak dicambuk di dunia, maka dia akan dicambuk di akhirat dan ditonton oleh banyak orang, termasuk ayah dan para sahabatnya, ayah, ibu, dan para sahabatnya. Watasiatu, dan yang kesembilan ada arak itu sesungguhnya orang yang meminum arak itu akan dikunci pintu langitnya, dikunci pintu langitnya, karena sungguhnya orang yang meminum arak itu tidak akan diangkat perbuatan baiknya, tidak akan dikabulkan doanya arba'ina yauman, selama 40 hari.
Yang ke-10 adalah sesungguhnya orang yang meminum arak itu adalah di angan-angannya, mukhatarun di angan-angan, ala annahu, sungguhnya orang yang minum arak itu adalah ditakutkan akan tercabut imannya oleh karena minum arak. Ayyun za'a akan dicabut minhu dari sarib atau yang minum arak itu al imanu iman inda mautihi ketika dia mati, ketika dia mati. Hadil ukubatu, maka akibat-akibat ini adalah akibat-akibat di dunia, belum akibat-akibat di akhir. Qabla mautihi, sebelum dia meninggal dunia, wa qabla ayam tahiyya, dan sebelum dia menginjak ila ukubatil akhirati, terhadap akibat-akibat yang datang di akhirat. Jadi 10 hal yang tadi saya sebutkan itu adalah akibat-akibat di dunia, belum akibat-akibat di akhirat. Akibat-akibat di dunia saja sudah sangat banyak, bagaimana akibat-akibat di akhirat. Di sini saya berpegangan pada kitab. Semua yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu bersumber dari Al-Quran. Ya, tadi ayat yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu saya ambil dari kitab Al-Quran. Di sini saya membaca tafsir Qadhi Baidawi yang ditukil atau yang dipindahkan oleh kitab Duratun Nasihin dari kitab tafsir Qadhi Baidawi. Dan keterangan-keterangan tadi seperti cerita Nabi Nuh yang menanam pohon anggur, dan akibat-akibat dari minum arak di dunia, itu saya ambil dari kitab Duratun Nasihin. Ini yang saya pegang. Hadis yang tadi, yang 10 tadi diriwayatkan oleh Al-Faqih, Imam Al-Faqih Abu Les. Saya tidak bisa mencari hukum dari hawa nafsu saya sendiri. Saya tidak bisa mengeluarkan hukum dari kebodohan saya sendiri, tapi saya mengambil hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sumber hukum yang paling utama yaitu Al-Qur'anul Karim, yang kedua hadis, dan yang ketiga saya mengambil sumber hukum dari ijma ulama atau kitab Duratun Nasihin yang saya baca, ataupun juga seperti keterangan-keterangan tadi. Jadi kesimpulannya, setiap aras itu adalah dapat setiap yang dapat membuat kamu gila atau yang membuat kamu resah itu adalah arak, narkoba. Selain minuman keras, contohnya narkoba, kita dapat menyamakan hal itu. Dan setiap yang membuat kita gila adalah perbuatan haram. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak bisa membawakan atau tidak bisa mengeluarkan hukum-hukum dari nafsu saya. Saya hanya bisa menjelaskan kembali kandungan surat ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, dan saya hanya bisa menjelaskan kembali apa paparan para ulama tentang orang yang meminum arak ataupun narkoba. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan itu hanya dari kesalahan dari saya, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya manusia biasa, Allah yang Maha Sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.